Oke friend, jadi kali ini aku nggak review barang, nggak review tempat makan, nggak review kosmetik. Aku kali ini mau cerita-cerita aja, berbagi cerita ke semua subscriber aku. Jadi kemarin kan aku sempat kasih pertanyaan di Instagram aku, karena aku kan aktifnya di Instagram dan YouTube. Nah, karena kemarin aku kena musibah, kena penyakit, jadi aku pas kemarin abis sehat berapa hari tuh aku langsung kasih kayak pertanyaan gitu, kalau aku tuh harus cerita nggak pengalaman aku kena covid itu seperti apa. Dan hasilnya tuh hasilnya banyak yang minta aku cerita tentang pengalaman kemarin aku kena covid seperti apa gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan buat berbagi cerita ke subscriber aku dan followers aku. Jadi karena kalau aku posting di Instagram aku kan waktunya dikit kan, sedangkan kalau di YouTube kan banyak, jadi aku mutusin buat bikin konten YouTube aja tentang pengalaman aku kemarin gitu friend. Jadi tanggal 1 kemarin itu aku tuh udah dari akhir bulan sih sebenarnya, dari tanggal 29 itu badan aku tuh udah merasa kayak nggak enak, kayak mau meriang gitu loh. Jadi kayak meriang tapi agak nyeri gitu loh. Jadi kalau setiap mau tidur tuh badan aku tuh kayak nyeri, terutama di bagian telapak kaki aku tuh kayak nyeri gitu. Nah, aku pikir aku tuh mau flu. Nah, awalnya pas di tanggal 29 itu. Nah, terus di tanggal 31 itu badan aku itu tiba-tiba tuh kayak panas, tapi aku berpikir lagi karena aku kan punya tipes. Aku mikir lagi kalau aku tuh mau tipes gitu kan, karena kan biasanya kalau aku mau tipes tuh badan aku langsung lemes gitu kan. Nah, akhirnya aku mutusin buat minum Fermin, karena aku biasa kalau mau tipes itu kan aku minumnya Fermin, obat cacing itu. Nah, akhirnya aku minum Fermin di tanggal 31. Nah, tanggal 1 Februari kemarin itu pagi itu aku udah merasa bener-bener gak enak banget badan aku, bener-bener kayak biasanya kan kalau kena tipes itu kan mau maghrib ya, ini tuh dari pagi tuh aku udah ngerasa gak enak badan aku. Nah, terus akhirnya tanggal 1 siang itu aku ngerasa kayak badan aku tuh bener-bener kayak drop banget gitu. Sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, 2:30 sore itu aku tuh bener-bener kayak nggak bisa napas, kayak mau napas tapi nggak bisa, kayak hidungnya tuh kayak dipencet, bener-bener nggak bisa napas dari hidung. Padahal aku waktu itu belum pilek gitu loh, cuma kayak mau pilek. Nah, cuma itu penciuman aku tuh udah bener-bener nggak bisa nyium apa-apa. Aku tuh pakai parfum, terus kata orang sekitar aku tuh, ih banyak banget pakai parfumnya, padahal aku tuh nggak nyium apa-apa. Sampai aku mikir, kok ini parfum kok nggak wangi gitu kan. Aku pikir tuh, aku nggak sadar kalau aku tuh nggak bisa nyium bau apa-apa tuh pas tanggal 1-nya ya. Nah, terus akhirnya aku mulai makan itu aku udah nggak ngerasain apa-apa. Aku pikir makanannya tuh hambar gitu kan, hambar lah gitu kan. Aku pikir makanannya tuh hambar karena aku tuh sering lihat berita atau di handphone kayak ada kayak misalnya kayak tentang covid gitu, tapi aku nggak pernah lihat detail karena aku tuh orangnya panikan dan aku nggak mau di saat aku lihat itu aku jadi panik gitu loh. Nah, akhirnya aku bener-bener nggak tahu gejala-gejala orang kena covid itu kayak gimana, kayak hilang rasa atau penciuman atau gimana. Jadi aku bener-bener nggak pengen tahu waktu itu. Nah, jadi pas aku ngalamin itu aku bener-bener nggak tahu kalau orang kena covid tuh nggak bisa ngerasain apa-apa dan nyium apa-apa, aku nggak tahu waktu itu. Nah, akhirnya aku bilang lah sama dokternya pas aku nggak bisa nafas itu, sampai aku dikasih oksigen kan sama dokter. Itu sore ya, aku dikasih oksigennya sore, terus langsung diinfo sama dokternya. Terus dokter tuh udah mulai kayak panik gitu ngeliat aku. Nah, terus dia tuh kayak ngambil darah aku dan
dia nggak ngomong sama aku. Nah terus kayak mungkin dokternya tuh takut aku tuh panik gitu kan. Akhirnya malamnya itu si dokter itu nyuruh aku untuk tes rapid gitu, dan itu pun ngomongnya sama keluarga bukan sama aku. Nah akhirnya malamnya tuh aku cek rapid, di swab ya, di swab akhirnya hasilnya positif, reaktif katanya gitu dari hasil. Nah terus si perawatnya tuh nyuruh aku untuk PCR. Nah untuk tahu kan kapan aku kena covidnya dan bener nggak nih aku kena covid gitu kan. Nah akhirnya si dokter itu nyaranin aku ini isolasi mandiri ya kan. Akhirnya aku kan nanya kan sama dokter, dok kalau udah positif kayak gini aku harus kayak gimana. Yang aku tahu kan kalau orang positif kena covid itu kan diisolasi ya kan, diisolasi di Jakarta gitu kan. Yang aku tahu karena aku kan nggak pernah nggak pernah cari tahu detail gitu kan harus kayak gimana. Nah karena kan aku bilang tadi aku orangnya panikan, jadi aku nggak pernah kayak gimana ya, kayak nyari tahu detail gitu loh kalau nanti kena covid kayak gimana gitu. Nah akhirnya si dokter bilang isolasi mandiri. Aku tanya isolasi mandiri kayak gimana. Isolasi mandiri itu ya diem di rumah selama 14 hari kata dokter gitu. Oh iya dok, kata aku bilang gitu. Kalau di rumah sakit kayak gimana? Di rumah sakit pun sama isolasi. Cuma kalau di rumah sakit kan katanya kalau misalkan tiba-tiba drop, kayak kan kalau covid itu yang diserang itu kan kita nggak bisa napas, kita kurang oksigen, dokter bisa langsung ambil tindakan gitu. Cuman aku mikir aku mau isolasi di rumah aja. Nah akhirnya aku isolasi di rumah, aku pulang setelah aku dikasih resep dari dokter. Itu resepnya tuh dikasih buat aku, buat yang kerja di rumah, buat ya pokoknya keluarga yang di rumah aku dikasih semua. Akhirnya aku minum lah tuh obatnya tuh. Untuk aku pribadi aja itu aku nembus itu sekitar ada 11 macam ya, 11 macam. Yang 8 itu wajib diminum dan yang 3 itu kalau ngerasa sakit aja. Yang 3 itu dari obat batuk, sesak, sama panas. Nah yang 8 itu obat wajib, jadi obatnya itu benar-benar harus diminum. Obatnya itu vitamin D, vitamin C, pokoknya banyak deh, pokoknya hampir semuanya vitamin. Ada satu obat untuk virus. Nah nanti aku kasih lihat ya obatnya. Nah udah tuh itu aku minum sehari 3 kali karena aku orang yang kena covid kena gejalanya semua, dari batuk, dari pilek, lemas, terus mual. Pokoknya semuanya deh aku kena gejalanya. Jadi aku minum sehari itu satu kali minum itu 11 macam obat dikali 3 kali minumnya dalam sehari. Bayangin, jadi sehari itu aku minum 33 obat yang masuk ke dalam badan aku tuh. Nah udah gitu aku minum kan. Nah ini efeknya itu setiap kali aku habis minum obat aku itu kayak keringat dingin, gemetar badan aku, entar itu gimana aku nggak ngerti juga ya, gemetar. Dan di badan aku tuh ngerasa kayak panas, gimana ya, kayak ada sesuatu yang kayak aku sih mikirnya tuh, imajinasi aku tuh mikirnya kayak mungkin ini si obat ini lagi ngelawan si virus ini gitu kan. Nah terus yang lebih parah yang aku rasa itu tuh aku tuh kayak mimpi, tapi bukan mimpi, kayak halusinasi gitu loh, kayak halusinasi, kayak kita tuh kayak gimana ya, aku susah ngejelasinnya. Jadi kalau abis minum obat tuh aku tuh kayak mimpi, kayak ketemu teman-teman lama, kayak ketemu keluarga yang jauh, kayak gitu pokoknya. Jadi aneh, pokoknya setiap abis minum obat tuh aneh rasanya. Nah aku jadi takut ya, aku sampai mikir tuh ya Allah, kayak
apa aku mau meninggal atau gimana gitu kan, karena aku bener-bener waktu itu yang aku rasa tuh bener-bener kayak lemes banget, terus bener-bener nggak berdaya banget. Aku nggak nyangka kalau aku bisa kena covid, karena waktu Januari tuh aku bener-bener lagi nggak kemana-mana, bener-bener aku di rumah aja. Paling aku cuma keluar ke Indomaret terus aku balik lagi, bener-bener aku lagi nggak ada aktivitas apapun di luar. Aku banyak banget, ibaratnya tuh dari 24 jam itu waktu aku tuh bener-bener 24 jam lah di rumah gitu ya. Kadang-kadang aja, karena aku tadi bilang aku ke Indomaret kayak gitu, selebihnya aku di rumah. Nah, aku bener-bener kayak nggak nyangka aku bakalan kena covid, karena aku tipe kalau orang yang gimana ya, kayak dibilang cuek, aku nggak cuek. Aku selalu pakai masker, aku selalu bawa hand sanitizer, aku selalu ibaratnya, walaupun aku nggak pernah cek swab ya sebelum positif ini, karena aku orangnya takut, aku bilang tadi tuh aku orangnya panikan. Tapi untuk menjaga itu semua aku ekstra gitu loh, sama keluarga, untuk diri aku sendiri pun aku ekstra gitu kan. Jadi aku mikir tuh insya Allah aku gak bakal kena covid gitu kan. Nah cuma mungkin di saat itu badan aku lagi drop, terus si virus itu masuklah ke dalam aku, ke dalam badan aku gitu. Akhirnya balik lagi ya ke cerita tadi, akhirnya aku hari pertama sampai hari ketujuh itu aku masih minum obat. Nah setelah itu reaksinya aku bener-bener gak bisa turun dari kasur, rasanya lemes, kadang-kadang panas di bagian telapak kaki, kadang-kadang panas di bagian perut, kadang-kadang panas dari pundak sampai kepala, dan aku ngerasa lemes banget pokoknya, sampai aku tuh melek aja tuh nggak bisa. Bayangin ya, melek gitu loh, melek itu nggak bisa karena saking lemesnya gitu. Akhirnya hari ke-8 aku tuh tidur nggak bisa melek, tapi aku sambil mikir gitu loh. Yang aku tahu orang kena covid itu adalah ibaratnya gini, orang yang kena covid itu belum ada obatnya, dan orang yang kena covid itu karena imunnya dia lagi nggak bagus gitu kan. Nah obat yang dikasih dokter buat orang yang kena covid adalah vitamin untuk nambah imun gitu kan. Aku jadi mikir aku udah beli obat gitu, dan obat aku pun gak murah gitu kan, walaupun gak semahal orang-orang yang kena covid lainnya gitu kan. Tapi menurut aku obat aku dengan harga 4.500.000 itu mahal gitu kan. Aku mikir obatnya tuh udah mahal, vitamin aku tuh udah mahal, dan gak ada reaksinya nih di badan aku. Mungkin ada reaksinya, tapi aku rasa itu gak enak gitu kan. Nah terus aku coba sambil mikir ya, aku sambil merem tuh, sambil mikir aku pengen buka handphone gitu loh. Aku pengen buka handphone, aku pengen chatting sama keluarga gitu kan, sama orang tua gitu kan. Akhirnya aku chatting sama ibu aku. Nah aku bilang sama ibu aku, Mah, aku bilang aku lemes banget nih, gimana, aku bilang gitu. Nah terus ibu aku kan emang nonstop ya nelfonin aku terus gitu kan. Akhirnya ibu aku bilang, yaudah coba deh ini bikin jahe merah katanya gitu, dengan minuman atau dengan air doa dari orang tua aku, atau dengan dari obat. Aku pun gak bilang kalau obat yang aku minum itu menyembuhkan aku, atau air doa orang tua aku yang menyembuhkan aku, atau minuman herbal itu yang menyembuhkan aku nggak tahu. Karena menurut aku penyakit itu datangnya dari Allah, dan aku yakin banget kalau kita dikasih penyakit berarti Allah pun udah ibaratnya udah menyiapkan obatnya. Nah ini aku berlogika aja ya, berlogika. Aku cuma share ke kalian tentang pengalaman aku waktu kena covid kemarin.
Jadi bukan berarti aku bilang minuman ini menyembuhkan COVID, bukan ya. Jadi aku cuma share pengalaman aku kemarin kena COVID. Aku kasih tahu kalian, nih loh aku kemarin minum obat merasakan ini. Nih aku ibaratnya bikin ramuan, aku merasakannya enak kayak gini. Jadi aku cuma info ke kalian semua apa yang aku rasa kemarin pas aku kena COVID gitu. Siapa tahu ini bermanfaat kan. Jadi gitu friend. Jadi aku tidak bilang kalau ini menyembuhkan ya, tapi aku cuma cerita aja kalau aku bikin itu dan badan aku enak gitu. Karena yang aku browsing, yang aku tahu COVID itu belum ada obat. Nah, yang aku tadi bilang COVID itu belum ada obatnya. Jadi di saat imun kita itu lemah, kita ibaratnya berinteraksi di lingkungan yang kena virus itu, otomatis bakal kena ke badan kita. Nah, setelah kena ibaratnya yang dokter berikan itu ke kita itu cuma vitamin untuk menambah imun gitu. Karena yang aku lihat di obat-obat aku juga vitamin. Jadi berarti dalam 8 yang wajib itu 1 doang obat virus, dan itu pun tidak menjamin itu kan mematikan virus COVID ya kan. Nah, virus corona itu. Nah, yang 7-nya itu benar-benar vitamin. Nah, jadi vitamin untuk imun kita. Jadi aku berpikirnya bahwa si COVID itu ibaratnya kita bisa melawan COVID dengan mempunyai imun yang baik di dalam badan kita. Kalau imun kita bagus, otomatis kita insya Allah nggak akan kena COVID gitu. Insya Allah ya. Ini juga aku nggak tahu, mungkin lebih kuat atau gimana. Nah, kalau udah kena COVID, nah kalau imunnya lebih bagus, untuk pemulihannya pun lebih cepat. Kayak yang aku rasa kemarin ya kan, aku fokus dengan memperbaik imun aku. Jadi apapun yang aku makan benar-benar itu untuk menambah imun. Jadi misalkan aku minum C1000, aku minum yang tadi aku bilang racikan, obat dari dokter, itu semuanya itu untuk menambah imun aku. Jadi ibaratnya untuk menambah pokoknya sebuah vitamin lah yang masuk untuk daya tahan tubuh aku bagus, kayak tulang aku bagus, terus ibaratnya vitamin C segala macam yang dikasih tuh itu semua. Nah, aku jadi fokus jadi kan aku hampir semua gejala aku rasakan. Jadi aku fokus sama bukan untuk menyembuhkan COVID, tapi menyembuhkan gejala yang aku rasa. Kayak misalnya aku batuknya misalnya pilek sama batuk. Kadang-kadang batuknya itu tiba-tiba ada dahak, kadang enggak kering, kadang hidung aku tuh kayak ada lendirnya, kadang enggak gitu kan. Terus kadang aku sesek, kadang enggak. Jadi aku benar-benar fokus, aku lagi batuk, buru-buru nih minum obat batuk, cepetan nih misalnya obat batuk yang cocok buat aku apa. Jadi tidak ibaratnya enggak membuat semakin parah gitu loh. Karena kan kalau kita udah lemes terus tiba-tiba batuk kan tambah parah tuh. Nah, terus ibaratnya tiba-tiba aku pilek, langsung aku minum obat pilek. Aku panas, aku langsung minum obat panas gitu, karena untuk mencegah supaya aku nggak semakin parah gitu loh kenanya. Nah, jadi setelah itu gejalanya itu ibaratnya nggak membaik ya, ya 70% lah aku rasa dari yang tadinya 100% ya kan, lumayan membaik. Nah, aku fokus dengan memperbaiki imun aku gitu, vitamin. Pokoknya apapun yang aku makan itu harus masuk vitamin nih gitu kan, kayak makanan segala macam. Karena orang COVID itu kan yang dianjurkan untuk makan yang sehat, kayak ayam-ayaman, ikan, pokoknya telur. Nah, jadi kita tuh sehari itu harus makan sehari 3 kali ya gitu. Makannya harus yang banyak gizinya nih, kayak ikan, kayak ayam, pokoknya wajib gitu kan, buah ya kan, pokoknya ya nggak kayak orang biasanya lah gitu. Kalau aku sih gitu ya kan. Nah, terus akhirnya sedangkan orang yang kena COVID itu kan nggak mau makan. Aku nggak tahu ya semuanya apa enggak. Kalau yang aku rasa tuh aku nggak mau makan, jadi kayak aku tuh nggak ngerasain apa-apa. Mau makan enak pun aku nggak ngerasain tuh enak gitu. Mau itu manis, mau asin, mau pedes itu aku nggak bisa rasa. Pokoknya rasanya hambar. Nah, bau-bauan pun aku nggak bisa. Sampai aku beli fix yang buat hidung itu pun
nggak kecium baunya segitu. Ibaratnya kalau kita sehat kita cium pedes gitu kan, itu nggak ada rasanya, nggak bisa ngerasain sama sekali. Dan itu untuk penciuman sama rasa itu aku nggak ngerasain itu sama, maaf ya friend. Barusan ada ini apa namanya gangguan, ada yang masuk lagi. Jadi intinya dari cerita aku sekarang ini, kalian harus lebih berhati-hati, lebih ekstra hati-hati, karena keselamatan kalian, keluarga kalian itu penting banget, lebih penting daripada pendapat orang. Jadi pesan aku, jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan jangan lupa pakai hand sanitizer, bawa hand sanitizer kemana-mana kalau keluar, untuk cuci tangan setiap waktu ya. Jadi sebelum pegang bagian mulut, kalian cuci tangan dulu pakai hand sanitizer, dan pakai masker udah dipakai nih dari luar jangan dipakai lagi, langsung buang. Pakai ibaratnya pakai dari luar, buang kalau yang kalian beli sekali pakai. Kalau misalkan yang bisa dicuci, kalian cuci langsung masukin, atau kalian langsung cuci sekarang, ibaratnya pulang langsung kalian cuci gitu kan, kalian bersih tuh. Nah jadi jangan sampai itu masker disimpan gitu kan, apalagi nanti sampai dipegang sama orang, karena kan kita nggak tahu dari luar. Nah yang ketiga, kalian bersih lah kalau habis dari luar, karena kita nggak tahu kan yang nempel di badan baju kita atau apa dari luar itu, karena itu penting banget. Jadi pesannya itu menurut aku cuma 3 tadi, pakai masker, pakai hand sanitizer, sama jaga kebersihan, karena itu penting banget itu friend. Jadi itu pengalaman aku yang tadi aku bilang kena covid ya kan, pengalaman aku, dan ini cerita aku kemarin kena covid. Semoga bermanfaat buat semuanya, supaya lebih berhati-hati lagi, lebih jaga lagi kebersihan, dan jangan meremehkan, karena covid itu beneran ada walaupun gak kelihatan friend. Jadi covid itu beneran ada penyakitnya, gak bisa kita lihat, tapi itu sangat-sangat berbahaya banget ya kan. Ini jangan diremehin, karena ini ibaratnya bukan penyakit yang bisa kita remehkan lah gitu ya kan. Jadi gitu aja ya friend ya, itu cerita aku, dan semoga kalian semua bisa menjadikan cerita aku ini sebagai lampu kuning kalian untuk lebih berhati-hati, bersiap-siap gitu friend. Oke? Jadi buat kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan, jangan sampai kena covid kayak aku, jaga-jaga kebersihan, dan selalu dikasih umur yang panjang untuk keluarga dan kalian semua. Oke? Jadi segitu dulu aja friend. Terima kasih banyak ya buat followers aku yang udah pada banyak banget doain aku, sampai aku gak bisa jawab satu-satu tuh di Instagram. Alhamdulillah banget, aku punya banyak teman-teman yang gak pernah ketemu kayak gitu dulu aja. Aku bahagia banget, aku bersyukur banget punya kalian semua, para followers aku di Instagram. Sekarang ini aku punya teman-teman baru lagi di subscriber aku. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah doain aku, yang udah banyak banget lah kasih masukan buat aku juga gitu kan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang kemarin pada DM pengen tahu gimana sih kak kena covid, gimana sih kak, yang kakak rasa apa aja. Nah alhamdulillah aku bisa dikasih umur yang panjang, dikasih kesempatan lagi, dan dikasih waktu buat cerita ke teman-teman semuanya. Kayak gitu aja ya, udah malam. Terima kasih banyak semuanya. Aku nggak bisa ngucapin makasih buat satu-satu buat kalian semua, tapi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua, khususnya para subscriber aku dan followers aku di Instagram. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur dengan apa yang Allah kasih, karena kesehatan itu mahal banget harganya. Oke, segitu dulu aja ya friend video dari aku hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.